Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku akan bahas soal-soal penalaran analitis. Penalaran analitis itu apa sih, Kak? Sebenarnya penalaran analitis itu berhubungan dengan kejadian yang mungkin ataupun urutan kejadian. Tapi beda sama peluang ya. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel aku, selamat datang. Di sini aku akan banyak bahas tentang persiapan tes CPNS, kedinasan, BUMN, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku dulu, supaya kalian gak ketinggalan video-video yang lainnya ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke soal yang pertama. Soal penalaran analitis, itu biasanya ada satu deskripsi seperti ini, dan jawabannya itu buat beberapa soal. Jadi kalau kita bisa memecahkan satu deskripsi ini, kita bisa jawab mungkin lebih dari satu soal. Tapi menurut aku, untuk memecahkan masalah dalam penalaran analitis ini, kita itu butuh penalaran yang tinggi banget. Dan juga menurut aku ini salah satu soal yang paling sulit di SKD CPNS. Kenapa? Karena butuh waktunya banyak banget dan full penalaran. Gimana sih Kak caranya? Oke, kita coba pecahkan soal nomor 1. Ada 6 kotak. Ke dalam setiap kotak akan dimasukkan satu bola yang berbeda warna. Masing-masing kotak diberi angka 1 sampai 6. Bola terdiri atas 6 warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan coklat. Bola akan dimasukkan ke dalam kotak dengan aturan sebagai berikut. Bola merah harus dimasukkan ke kotak nomor 2. Langsung kita tulis, merah itu kotak nomor 2. Bola hijau tidak boleh diletakkan di samping bola biru. Bola hijau nggak boleh diletakkan di samping biru. Dan yang C, bola kuning harus diletakkan di samping bola ungu. Bola kuning harus di samping ungu. Nah, kita buat dulu. Di sini ada kotak-kotaknya. 1, 2, 3. Kotak nomor 2 udah keisi merah ya. Bola kuning harus di samping bola ungu. Berarti kotak nomor 1 udah pasti bukan kuning atau ungu. Ini udah pasti bukan nih. Kenapa? Karena kuning sama ungu harus berdampingan. Sementara yang di sebelah bola 1 hanya bola merah. Kita lihat soal yang biru, ini yang pertama. Jika bola biru diletakkan di nomor 5, maka yang tidak boleh dilakukan adalah, misalnya birunya di nomor 5 ya. Yang A, bola coklat diletakkan di nomor 6. Boleh-boleh aja ya. Bola hijau diletakkan di nomor 1. Boleh-boleh aja. Bola ungu diletakkan di nomor 3. Boleh ya. Kenapa? Kalau nomor 3 ungu, otomatis nomor 4-nya pasti kuning. Bola ungu diletakkan di nomor 6. Nomor 6 nggak boleh ungu. Kenapa? Karena ungu harus sebelahan dengan kuning. Jadi harus ada satu pasang. Kalau nggak ditaruh di 3, harus ditaruh di 4 ungunya. Jadi jawaban yang salah adalah yang E. Kenapa? Kalau bola ungu ditaruh di nomor 6, di sebelah bola ungu hanya ada bola biru. Sementara bola kuning harus di samping ungu. Jadi pernyataan yang salah yang E. Kita lanjut ke soal yang merah. Sementara itu, keterangan yang kita dapat dari soal biru tadi, kita hapus dulu ya. Jika bola hijau diletakkan di angka 4, maka yang boleh dilakukan adalah, kalau bola hijau diletakkan di angka 4, yang boleh dilakukan adalah, kita lihat yang A, bola biru diletakkan nomor 5. Nggak boleh ya, karena hijau nggak boleh di samping biru. Jadi yang A salah. Bola kuning diletakkan di nomor 3. Boleh nggak bola kuning diletakkan di nomor 3? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena bola kuning harus bersebelahan dengan ungu. Sementara di sebelah 3 itu hanya ada merah dan hijau. Jadi kuning dan ungunya ini pasti di 5 dan 6. Bola coklat diletakkan di nomor 6. Boleh atau nggak kira-kira? Jelas, nggak boleh. Kenapa? Karena kuning ungu udah nggak mungkin di nomor 1. Dan kuning ungu nggak bisa juga diletakkan di nomor 3. Karena mereka sepasang. Jadi harus mau nggak mau diletakkan di 5, 6. Entah 5-nya kuning atau ungu, atau nomor 6-nya ungu atau kuning. Jadi yang C salah. Bola ungu diletakkan di nomor 3.
Boleh atau enggak? Ingat, nggak boleh ya, karena ungu antara 5 dan 6. Berarti yang D juga salah. Yang E, bola biru diletakkan di nomor 1. Boleh atau enggak? Justru harus ya, karena 5 dan 6 udah di blocking kuning dan ungu. Sementara 3, kalau diisi dengan biru, nggak boleh bersebelahan dengan hijau. Jadi biru otomatis di nomor 1. Jadi jawabannya yang E. Sebelum lanjut ke soal selanjutnya, kita hapus dulu deskripsi yang kita dapatkan dari soal sebelumnya. Kita lanjut ke soal yang hijau. Susunan bola yang diperbolehkan yaitu, kita lihat pilihan jawabannya yang A, biru, merah, coklat, kuning, hijau, ungu. Ini ada yang dilanggar nggak? Ada ya. Kuning, ingat harus sebelahan dengan ungu, sementara ini mereka berpisah. Jadi yang A udah pasti salah. Yang B, coklat, merah, biru, hijau, kuning, ungu. Ini kuning dan ungunya udah sepasang nih, berarti aman. Tapi ada yang dilanggar lagi nggak? Ayo. Hijau dan biru tidak boleh bersebelahan. Jadi yang B udah pasti salah. Yang C, kuning, merah, hijau, ungu, biru, coklat. Ada yang salah nggak? Ingat, kuning dan ungunya harus bersebelahan. Jadi yang C salah. Yang D, hijau, merah, kuning, ungu, coklat, biru. Yang D bener nggak? Bener ya, nggak ada yang dilanggar. Hijau nggak sebelahan dengan biru, dan kuning berpasangan atau bersebelahan dengan ungu. Kita lihat jawaban yang E. Coklat, merah, kuning, ungu, hijau, biru. Ada yang dilanggar yaitu hijau dan birunya bersebelahan. Jadi, susunan yang paling tepat yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Meira, Andi, dan Mita pergi ke kantin sekolah. Selalu memesan nasi goreng atau sate. Kita lihat keterangannya. Pesanan Meira dan Andi tidak pernah sama. Jadi kita tulis Meira tidak pernah sama dengan Andi. Andi tidak memesan sate. Berarti Andi pesan apa? Andi pasti pesan nasi goreng. Nah, kalau Andi pesan nasi goreng, kita bisa tahu dong Meira pesan apa. Karena Meira kan nggak pernah sama Andi. Meira pesannya sate. Yang C, salah satu dari Meira atau Mita memesan nasi goreng. Berarti, kalau Meira udah pesan sate, tinggal sisa Mita dong yang pesan nasi goreng. Berarti yang pesan nasi goreng adalah Mita. Kita tulis nasgor aja ya, biar singkat. Pertanyaan yang biru, yang memesan sate adalah, udah kelihatan banget ya di sini yang pesan sate cuman Meira. Jadi jawabannya yang A. Pernyataan berikut yang benar adalah yang A, Andi dan Meira memesan nasi goreng. Enggak, karena Meira pesan sate. Meira dan Mita memesan nasi goreng. Enggak juga, karena Meira pesannya sate. Andi memesan nasi goreng dan Mita memesan sate. Enggak, karena Mita pesannya nasi goreng juga. Mita memesan nasi goreng dan Andi memesan sate. Enggak, karena Andi juga pesan nasi goreng. Yang E, Meira memesan sate dan Mita memesan nasi goreng. Jawaban yang E bener ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada 5 calon istri yang dipilihkan ibu untuk putranya, yaitu Denny. Nama dari kelima calon istri tersebut adalah Meli, Windu, Nur, Umi, dan Wayan. Ada 3 orang Jawa dan 2 wanita orang luar Jawa. Berarti kita bisa pisahin di sini dari Jawa dan dari luar Jawa. Kita singkat aja jadi LJ. Kemudian di sini ada 2 wanita yang bekerja sebagai dokter dan ada 3 wanita yang bekerja sebagai perawat. Di sini ada dokter dan juga ada perawat. Orang Jawanya itu ada 3 orang, luar Jawanya ada 2 orang. Sementara dokternya 2 orang, perawatnya ada 3 orang. Ini deskripsi A dan B ya. Kita ke yang C. Meli dan Nur berasal dari daerah yang sama. Kita tulis aja di atas. Meli berasal dari daerah yang sama dengan Nur. Kita lihat yang D. Umi dan Wayan berasal dari daerah yang berbeda. Umi
berasal dari daerah yang berbeda dengan Wayan. Yang E, Windu dan Wayan mempunyai pekerjaan yang sama. Windu sama dengan Wayan. Di sini kerja. Yang F, Nur dan Umi mempunyai pekerjaan yang berbeda. Nur pekerjaannya tidak sama dengan Umi. Denny memilih wanita yang mempunyai pekerjaan sebagai dokter dan berasal dari luar Jawa. Nah, dari keterangan-keterangan ini kita bisa rangkai jadi satu dengan menggunakan logika ya. Sekali lagi logika, karena nggak ada rumusnya. Nah, di sini kita lihat dari yang daerah dulu. Meli satu daerah dengan Nur, sementara Umi dan Wayan itu tidak satu daerah, tidak berasal dari daerah yang sama. Berarti antara Umi dan Wayan ini pasti ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa. Artinya kalau Meli dan Nur kita simpen di luar Jawa, Umi dan Wayan mau disimpan di mana? Karena salah satu dari Umi dan Wayan itu ada yang dari luar Jawa juga, pasti. Itu keterangan dari soal. Berarti bisa dipastikan di sini Meli dan Nur itu pasti dari Jawa. Jadi Meli dan Nur itu pasti dari Jawa. Nah, sekarang yang dari luar Jawanya siapa? Kita belum tahu. Antara Umi dan Wayan. Antara Umi dan Wayan ini salah satunya pasti ada yang Jawa, ada yang luar Jawa. Kita tulis saja Umi atau Wayan. Di luar Jawa juga kita tulis di sini Umi atau Wayan. Ingat, dari luar Jawa, Umi atau Wayan ini cuma salah satu loh yang dari luar Jawa. Salah satunya dari Jawa. Berarti masih butuh satu orang lagi nih dari luar Jawa. Siapa yang belum disebut? Ya, benar. Ada Windu dari luar Jawa. Nah, sekarang kita lihat ke pekerjaannya. Pekerjaan Windu sama dengan Wayan. Pekerjaan Nur tidak sama dengan Umi. Berarti antara Nur dan Umi, salah satunya ada yang dokter, ada yang perawat. Kalau Windu dan Wayan kita masukin semua ke dokter, kapasitas dokternya udah penuh nih, karena cuma 2 orang. Jadi udah pasti Windu dan Wayan masuk ke perawat. Windu dan Wayan seorang perawat. Nah, berarti yang dokternya siapa? Di sini ada Nur atau Umi. Dokternya juga ada Nur atau Umi. Kenapa nggak bisa dipastiin? Iya, karena mereka tidak punya pekerjaan yang sama, tapi bisa dipastikan yaitu satu hal. Mereka salah satunya dokter dan salah satunya perawat, tapi kita nggak tahu yang mana yang dokter, yang mana yang perawat. Nah, selanjutnya yang udah pasti dokter siapa yang belum disebut di sini? Ya, benar. Meli adalah seorang dokter. Nah, kalau Denny maunya dokter dan berasal dari luar Jawa, berarti kira-kira siapa yang dipilih? Yang dokter di sini ada Nur atau Umi dan Meli. Kita lihat, Meli dari luar Jawa atau dari Jawa? Meli dari Jawa ya, berarti Meli nggak kepilih. Nah, sekarang antara Nur atau Umi. Yang kemungkinan dia dari luar Jawa adalah Umi. Berarti yang dipilih oleh Denny adalah Umi. Jadi yang merah, jawabannya yang D. Kita lihat soal yang kuning. Wanita yang berprofesi sebagai perawat adalah... Nah, kalau Umi seorang dari luar Jawa, berarti Wayan udah otomatis dari Jawa ya. Kita hapus Wayan di luar Jawa dan kita hapus Umi di Jawa. Dan kalau Umi adalah seorang dokter, berarti Nur bukan seorang dokter. Kita hapus Nur dari dokter, kita juga hapus Umi dari perawat. Nah, ini udah susunan yang paling benar nih. Sekarang kita lihat soal yang warna kuning. Wanita yang berprofesi sebagai perawat adalah Windu, Wayan, dan Nur. Jawabannya yang mana? Ya, yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3 atau yang hijau. Wanita yang berasal dari luar Jawa adalah, udah jelas banget ya, Umi dan Windu. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal yang biru atau soal keempat.
Pernyataan berikut yang salah kecuali. Berarti kita harus cari pernyataan yang benar. Pernyataan A benar nggak ya? Windu bekerja sebagai perawat dan berasal dari Jawa. Windu benar nggak? Bekerja sebagai perawat. Benar ya? Tapi apakah dia berasal dari Jawa? Enggak, Windu dari luar Jawa. Berarti yang A salah. Yang B, Wayan bekerja sebagai dokter dan berasal dari Jawa. Dari pekerjaannya aja, Wayan adalah seorang perawat. Berarti yang B salah. Meli bekerja sebagai dokter dan berasal dari Jawa. Meli bekerja sebagai dokter, benar ya? Dan berasal dari Jawa, benar nggak? Benar. Jadi yang C masih mungkin, tapi kita lihat yang D dan E dulu. Nur bekerja sebagai perawat dan berasal dari luar Jawa. Nur bekerja sebagai perawat, tapi Nur juga berasal dari Jawa. Berarti yang D salah. Umi bekerja sebagai perawat dan berasal dari luar Jawa. Salah ya, karena Umi adalah seorang dokter dan berasal dari luar Jawa. Yang E salah, berarti jawaban yang paling benar adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada awal semester baru, tiap mahasiswa diwajibkan mengambil 7 mata kuliah selama kuliah, yaitu A, B, C, sampai G. Setiap mahasiswa mengambil 1 kali mata kuliah tersebut pada tiap semester. Syarat-syarat untuk mengambil setiap mata kuliah tersebut adalah mata kuliah B selalu diambil pada semester kedua. Berarti B adalah semester 2. Mata kuliah D diambil jika sudah mengambil mata kuliah G. Berarti D diambil setelah G. Biasanya aku tulisnya berurutan kayak gini. Jadi kalau setelah, kita tulis yang sebelumnya itu apa? Kalau setelah di sebelah kanan, kalau sebelum di sebelah kiri. Mata kuliah A diambil sebelum mata kuliah E. Berarti A dulu baru E. Mata kuliah C diambil pada semester berikutnya setelah mengambil mata kuliah F. Berarti F dulu baru C. Dan ini harus berdampingan. Kenapa? Karena setelah F, pada semester berikutnya harus diambil C. Kita lihat pertanyaan yang merah. Mata kuliah F dapat diambil pada semester berikut. Kecuali yang A ya. Kenapa yang semester 7 nggak bisa? Karena setelah F itu masih ada mata kuliah C. Jadi, nggak mungkin F itu ada di semester akhir atau semester 7. Jadi di sini karena hanya ada 7 mata kuliah, jadi anggap aja semester 7 adalah semester terakhir gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kuning. Jika mata kuliah G diambil pada semester 4, maka mata kuliah D dapat diambil pada semester D itu setelah G. Kalau G aja semester 4, berarti D-nya nggak mungkin semester 2, 3. Nah, sekarang pertanyaannya, D diambil di semester 5, 6, apa 7 ya? Kita tulis dulu semesternya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita lihat yang pasangan atau F dan C. Setelah F, semester depannya boleh ngambil C. Berarti antara F di sini, C di sini, atau F di sini, C di sini. Jadi 6 udah pasti keisi antara F dan C. Berarti sisanya tinggal berapa? Semester 5 dan semester 7. Nah, berarti yang kuning ini sebenarnya punya 2 jawaban, yaitu C dan E. Kita masih belum bisa memastikan. Tapi kita baca soal berikutnya, siapa tahu kita ketemu jawabannya. Mata kuliah C diambil pada semester 7, maka mata kuliah F diambil pada semester, udah pasti banget ya jawabannya karena ini satu pasang, kalau C-nya di 7, F-nya di 6. Nah, berarti kita ketemu nih, dari soal selanjutnya, kita ketemu bahwa F dan C itu di semester 6 dan 7. Berarti yang masih kosong di semester 5, ini bisa diisi dengan D. Berarti yang kuning jawabannya adalah C, 5. Jadi gitu ya, untuk soal seperti ini, analitik seperti ini, kita itu kadang perlu lihat soalnya untuk bisa tahu, siapa tahu di soal ada jawabannya gitu. Kayak yang ini tadi, jawaban yang kuning itu ada di soal yang hijau. Kita lanjut ke soal yang biru. Susunan yang mungkin untuk jadwal kuliah mahasiswa sesuai dengan syarat tersebut adalah, kita analisa dari yang A. Ada pelanggaran nggak di sini? F dan C-nya berpisah. F dan C harus jadi 1, ingat ya.
Nah, sekarang yang B. Ada pelanggaran nggak di sini? Yang B nggak ada pelanggaran ya. Ada G sebelum D, benar. Ada A sebelum E, benar. Ada F dan C bergabung, benar. Dan B kedua. Yang B benar nih. Kita lihat yang C. Ada pelanggaran nggak di sini? Ada ya. C dan F. Urutannya salah. Harusnya F dulu baru C. Yang D. Ada pelanggaran nggak? E dan A. Harusnya A dulu baru E. Jadi E-nya salah. Yang E yang terakhir, ada pelanggaran nggak di sini? Lagi, C dan F ketukar. Harusnya F dulu baru C. Jadi yang biru jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, ini tuh salah satu soal yang sering aku temuin, atau susunan rak buku kayak gini. Ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal mandiri kalian. Dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah, untuk cek apakah jawaban kalian benar atau enggak, sekaligus bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain ya. Oke, itu tadi contoh-contoh soal penalaran analitis dari aku. Gimana soalnya? Emang susah banget. Menurut aku penalaran analitis itu adalah yang paling susah daripada semua soal TIU lainnya. Setelah sinonim dan antonim. Jadi yang paling susah tuh menurut aku sinonim dan antonim. Yang kedua ini adalah ini, penalaran analitis. Karena analisis penalaran kita itu diuji banget dan harus kuat banget untuk bisa memahami soalnya. Tapi ketika kita bisa memahami soalnya atau teks bacaannya, kita bisa banyak jawab soal-soal, bisa 3-4 nomor langsung gitu. Jadi menurut aku untuk penalaran analitis ini perlu dilatih banyak banget supaya kita terbiasa dalam memahami teks atau bacaannya ya. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe, karena aku masih banyak banget contoh-contoh soal lainnya untuk persiapan SKD CPNS kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!